Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ala rasulillah amma ba'du. Masya Allah rekan-rekan sekalian, ternyata tanda nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu persatu muncul ke permukaan. Tanda apakah yang saya maksud? Simak sampai selesai video yang berikut ini. Tren Al Zaitun. Ya, ini nampaknya ada kayak perbedaan Tata cara sholat ya Tiara ya. Doa nggak boleh amin nak ya. Doa jawabnya alhamdulillah. Itulah kurang lebih 3 fenomena yang cukup ramai diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat di akhir-akhir ini. Di awal bulan Syawal kemarin, publik diramaikan dengan tata cara sholat yang tidak biasa yang dipraktekkan oleh sekelompok orang di dalam sebuah pesantren terbesar se-Asia Tenggara menurut Wikipedia. Kemudian ucapan salam kepada orang-orang Yahudi pun menggema di pesantren ini, bahkan secara masif diajarkan. Pentas ini, lagu-lagu dengan bahasa Ibrani terus disuarakan, terus dinyanyikan. Ya, dengan alasan toleransi dan perdamaian, katanya. Ternyata belum selesai dengan 2 perkara ini. Mereka menambahkan perkara ketiga, yaitu melarang untuk mengatakan amin di setiap selesai doa, dan diganti dengan alhamdulillah. Nah, tanda nubuah apa yang saya maksud? Mari kita dengar hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal yahuda qaumun husadun, hasadukum ala thalathah, ifsa'us salam wa iqamatis shaf wa amin." Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya orang-orang Yahudi adalah kaum yang paling hasad di muka bumi ini. Mereka hasad terhadap kaum muslimin atas 3 hal. Yang pertama, ifsa'us salam, yaitu mengucapkan salam. Yang kedua adalah iqamatis shaf, yaitu dalam mendirikan shaf. Kemudian yang ketiga adalah mengucapkan amin. Allahu Akbar. Asli saya merinding membaca hadis ini. Ini tanda nubuahnya cukup jelas bahwasanya orang-orang Yahudi itu mereka kaum yang paling hasad terhadap kaum muslimin dalam 3 hal tadi. Dan ini semuanya terkumpul pada video yang saya maksud tadi. Orang-orang yang hasad terhadap 3 hal tadi. Yang pertama adalah ifsya'us salam. Ingat bagaimana perjalanan Nabi SAW ketika hijrah di Madinah. Perintah yang pertama ketika Nabi sampai di Madinah itu bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, tetapi apa? Afsyus salam. Sebarkanlah salam. Karena di dalam salam ada doa keselamatan, di dalam salam ada doa keberkahan, di dalam salam ada doa yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perintah nubuah pertama ketika Nabi sampai di Madinah. Selanjutnya adalah iqamatus shaf, atau merapatkan barisan. Iqamatus shaf, ya, ini melambangkan persatuan kaum muslimin. Bahkan terdapat satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat As-Saff, mana di ayat keempatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus." Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berperang di jalannya itu bersusun rapi, bersaf-saf, ayaknya seperti bangunan yang kokoh yang tersusun rapi. Selanjutnya adalah perkataan amin sebagai suatu ungkapan penutup doa di setiap munajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah kawan-kawan sekalian, maka lihatlah betapa detail dan rincinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan syariat ini untuk kita. Sampai dalam urusan salam, sampai dalam urusan mendirikan shaf, sampai dalam urusan mengaminkan doa, semua ada tuntunannya dalam agama Islam. Maka apakah ada tuntunan yang lebih baik dari apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan? Tidak ada. Shalom untuk Al Zaitun. Salam damai dari saya, Fakta Israel. Salam damai buat Syekh Panji Gumilang dan seluruh keluarga besar Al Zaitun. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Terima kasih sudah membolehkan saya datang memakai baju bintang Daud. Pada bulan Maret baru tahun 2023 ini, saya berkunjung ke kota kelahiran Yesus dan kota kelahiran Raja Daud, Bethlehem. Dan ketika saya memakai kaos ini, tour guide di Bethlehem tidak suka dan menyuruh saya untuk kalau bisa jangan pakai kaos bintang Daud. Tetapi di sini, di Indramayu, saya bisa masuk dengan kaos. Terima kasih. Ini sesuatu yang luar biasa. Yang amat berhormat, Syekh Az-Zaitun, Profesor Dr. Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang, Magister Pertanian beserta Umi dan keluarga. Yang terhormat, Ibu Dr. Koni Rahakundini Bakri MSI, Akademisi dan Analis Militer, Keamanan, Pertahanan, dan Intelijen. Yang terhormat, Bapak Pendeta David Supriyadi STH dari Keuskupan Malang.
Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Makrum Khalil MAG, Guru Besar UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Adlan Dei, Tokoh Pesantren Indramayu. Yang terhormat Bapak Pendeta Gomar Gultom MTH, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Yang terhormat Bapak Romo Nanda Baharudin, SPDB, Ketua Buddha Provinsi. Kalau nggak salah 3 atau 4 hari yang lalu saya pernah bikin video tentang Mbak Monik ini yang memuji santri Al Zaitun ikut serta dalam festival filmnya mereka, ya, menyanyikan lagu kemudian menari ala Yahudi, mantap katanya. Dan 1 Muharram kemarin akhirnya Mbak Monik mendapatkan tempat yang cukup spesial di dalam Masjid Rahmatan lil Alamin, dan bercerita bahwasanya di bulan Maret lalu ke Bethlehem kemudian memakai baju yang sama mungkin ya dengan logo bintang David itu katanya itu dilarang di sana. Ya, kemudian diperbolehkan di dalam masjid lagi. Mantap, sudah dapat tempat spesial nampaknya ya. Tapi ingat, rekan-rekan sekaliannya, ada satu fakta yang tidak mungkin terbantahkan. Bahwasanya dengan logo yang sama, dengan bendera yang sama, para penjajah cukup banyak menghilangkan nyawa orang-orang Palestina. Bagaimana dengan kejinya mereka membubarkan orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah di Masjidil Aqsa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tembak sana sini, mereka bubarkan, mereka zalimi para penduduk Palestina dengan bendera yang sama. Namun kali ini bendera itu berkibar di dalam masjid di Indonesia kita. Pada akhirnya mungkin atas wasilah Al Zaitun, mereka-mereka yang senang dengan apa yang telah dilakukan oleh para penjajah mendapatkan panggung yang cukup spesial di negeri kita, di negeri yang pada pembukaan undang-undangnya mengatakan bahwasanya segala bentuk penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Lagi-lagi fakta berbicara. Lihat, ini yang diajarkan kepada generasi muda kita di sekolah saat ini. Lihat bagaimana kasus Israel dijadikan nomor 1 sebagai kasus pelanggaran HAM terbesar internasional. Tidak bisa menutup mata bahwasanya diakui kejahatan mereka. Lantas, kenapa kita harus memberikan panggung istimewa? Di mana harga diri kita? Di mana harga diri Indonesia? Sadar bahwasanya Indonesia sedang tidak dijajah dengan senjata. Namun, Indonesia sedang dijajah atas nama toleransi, perdamaian, dan kerjasama. Dan yang lebih mencengangkan lagi, 1 Muharram itu identik dengan acaranya umat Islam, tahun baru umat Islam. Tapi yang hadir di sini kenapa para pendeta dan juga para romo ya? Ya, mungkin itulah dalih toleransi dan perdamaian ala mereka. Tapi mari sejenak kita renungi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalilu." Agama seseorang itu tergantung dari temannya. Tergantung pada siapa dia berteman. Maka perhatikanlah dengan siapa kita berteman. Karena itu akan menentukan baik atau buruknya kita, dan itu akan mencerminkan bagaimana agama kita. Wallahu a'lam bishawab.